Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Adang Kuswaya MAG selaku dosen pengampu mata kuliah khutbah dan hitobah. Perkenankan saya, Royan Sofiana, dari kelas KPI 4A untuk menyampaikan dakwah dengan tema seksualitas, pernikahan, dan relasi yang sehat untuk mencapai ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku Gen Z yang Allah jaga kehormatannya. Mari kita berbicara jujur. Di era digital, hanya dengan satu klik saja kita bisa mengakses konten dewasa, serial yang menormalisasikan seks bebas, dan daya pacaran tanpa komitmen. Namun, topik ini masih terasa tabu. Orang tua bingung, guru agama kerap menghindar. Akibatnya, menyebabkan itu kita menjadi mencari sumbernya sendiri, namun justru menjauhkan kita dari Islam. Lalu kita perlu memahami bagaimana agar seksualitas dan juga pernikahan dan hubungan yang sehat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pendidikan seksualitas Islami. Islam tidak tabu membahas seksualitas. Al-Quran menjelaskan haid, mimpi basah, dan hubungan suami istri dengan bahasa yang jelas namun penuh dengan adab. Konsep utamanya adalah ifah, yaitu untuk menjaga kehormatan. Bukan sekedar tidak melakukan, namun memiliki kekuatan batin untuk menahan diri karena menyadari tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga dari kemaluan. Dan mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi perisai untukmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, kita perlu menjalani ta'aruf yang benar, bukan pacaran penuh rayuan dan berdua-duaan, tanpa proses saling mengenal dengan tujuan nikah dalam bingkai syariat. Namun harus melibatkan keluarga dan sesuai syariat yang berlaku. Memahami kesehatan reproduksi juga penting sebagai bagian dari menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, yaitu membangun relasi yang setara dan adil. Warisan budaya patriarki yang sering disalahartikan sebagai ajaran Islam kerap menjadi problematika. Anggapan suami sebagai penguasa, istri sebagai pelayan, namun hal itu tidaklah benar. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dia menciptakan pasangan dari jenismu agar kamu tentram dan dijadikannya mawadah dan rahmah, yaitu cinta dan kasih sayang. Kata libas pada surat Al-Baqarah ayat 187 artinya pakaian yang menunjukkan hubungan yang saling melindungi dan menutupi kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik. Beliau selalu membantu pekerjaan rumah istrinya, menjahit pakaian, dan bersikap lembut kepada istrinya. Pernikahan Islami adalah kemitraan, bukan saling mendominasi. Suami adalah pemimpin yang melayani dan melindungi, bukan sekedar memerintah. Kemudian istri adalah mitra yang dihormati pendapatnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah resiliensi. Kita hidup di zaman di mana budaya populer dengan mudah masuk ke gawai kita dengan lagu romantisme perselingkuhan, film yang mencerminkan seks bebas, dan serial yang menampilkan LGBT itu dianggap sebagai hal yang biasa. Resiliensi bukan berarti menutup diri, tetapi memiliki filter atau batasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui.
karena pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, setelah menonton film ini, apakah hatiku semakin dekat kepada Allah atau justru menjauh? Pilihlah konten yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dukung kreator Muslim yang menyajikan konten-konten bermanfaat dan berkualitas serta halal. Kemudian, sahabatku, cinta adalah fitrah. Rasa tertarik adalah hal yang wajar dan manusiawi. Islam tidak memusuhi cinta, namun mengarahkannya kepada jalan yang diridhoi Allah agar cinta tidak hanya indah di dunia saja, namun dapat kekal hingga di surganya Allah. Jangan biarkan rasa tabu membuat kita buta belajar. Kita harus tetap belajar agama dari guru yang terpercaya. Bacalah buku Islam tentang pernikahan dan persiapkan diri secara finansial, spiritual, dan mental. Jika saat ini masih sendiri, janganlah resah. Allah sedang mempersiapkan diri kamu untuk menjadi yang lebih baik dan sedang mempersiapkan pasanganmu agar menjadi yang terbaik untuk kamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang menenangkan hati, yang menyejukkan mata, dan juga yang dapat membawa kami bersama menuju surgamu. Amin, ya Allah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul mu'affiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.